Oke adik-adik, kembali lagi bersama channel Edufficial Mudah dan Pasti. Tanpa berlama-lama kita akan membagikan kumpas tuntas contoh soal LTMPT tahun 2020. Nah, kita kali ini khusus membahas untuk pengetahuan kuantitatif. Bagi adik-adik yang ingin mendapatkan contoh soalnya, silahkan adik-adik buka situs resmi LTMPT. Nanti di sana akan ada contoh soal pada tahun 2020 untuk contoh soal UTBK-nya. Nah, bagi adik-adik jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari kakak yang selalu kakak bagikan menuju perguruan tinggi negeri tahun 2001. Seperti biasa, jangan lupa kita akan mengadakan soal kuis dan jawab di kolom komentar. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas contoh soal LTMPT tahun 2020 untuk pengetahuan kuantitatif. Soal nomor 1. Bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah A8, B27, C64, D81, E100. Nah, adik-adik, jawaban yang tepat itu adalah C, yaitu 64. Nah, diketahui di dalam soal adalah bilangan yang merupakan bilangan kuadrat. Adik-adik tahu ya bahwa suatu bilangan kuadrat itu pasti bilangan itu dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri. Kita misalkan di option A, mau tak mau kita harus mengerjakan option A sampai option E maksud saya. Apakah option A sampai option E ini merupakan bilangan kuadrat dan bilangan berpangkat? Kita kerjakan dulu option A, 8. Adik-adik sudah pasti bahwa 8 itu merupakan bilangan berpangkat 3. Maka dia 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Apakah dia merupakan bilangan kuadrat? Carilah suatu bilangan yang merupakan bilangan kuadrat dan hasilnya adalah 8. Tidak ada ya, maka ini ada option A salah. Kemudian kita kerjakan yang 27. Pasti adik-adik tahu ya, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ini merupakan bilangan pangkat 3. Tetapi apakah dia merupakan bilangan kuadrat? Tidak, karena tidak ada suatu bilangan yang dikuadratkan hasilnya adalah 27, maka ini juga salah. Kita kembali ke option C, yaitu 64. Adik-adik harus tahu bahwa 64 itu adalah merupakan dari 4 pangkat 3. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Apakah dia merupakan bilangan kuadrat? Iya, karena bilangan kuadrat dari 64 itu adalah 8 pangkat 2. 8 kali 8 adalah 64. Kita tahan option C. Tadi jawabannya C ya. Kita buktikan D. D itu adalah 81. Adik-adik tahu ya, 81 adalah 9 pangkat 2. Karena 9 kali 9 adalah 81, tapi bukan merupakan bilangan pangkat 3. Kemudian yang terakhir adalah 100. Apakah 100 merupakan bilangan pangkat 3? Tidak, tapi dia merupakan bilangan kuadrat. Maka dari 10 pangkat 2, karena 10 kali 10 adalah 100. Maka jawaban yang tepat adalah C64. Edu Official, mudah dan pasti. Adik-adik sudah paham ya? Good, kakak akan bagikan contoh soal kuis nomor 1 dan silahkan jawab di kolom komentar. Soal kuis nomor 1. Di bawah ini yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah A1, B25, C36, D125, E216. Jawab di kolom komentar. Untuk mengerjakan silahkan adik pausikan dulu video ini. Setelah adik mendapat jawabnya, silahkan jawab di kolom komentar. Oke, adik-adik sudah mendapat jawabannya? Mantap. Kita akan membahas contoh soal nomor 2. Manakah di antara bangun berikut yang merupakan bilangan datar? 1 persegi, 2 balok, 3 trapesium, 4 kerucut. Pilihan A, 1, 2, dan 3 saja yang benar. Pilihan B, 1 dan 3 saja yang benar. Pilihan C, 2 dan 4 saja yang benar. Pilihan D, hanya 4 yang benar. Pilihan E, semua pilihan benar. Jawaban yang tepat itu adalah B. Adik-adik selalu tahu, kakak beri penjelasan. Ini dia. Adik-adik bisa catat jika menurut adik ini penting. Bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang dibentuk melalui gabungan garis lurus atau garis lengkung. Contohnya adalah persegi panjang. Perhatikan. Contohnya itu adalah persegi panjang, persegi segitiga, jajar genjang, trapesium, melayang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Kita perhatikan di pilihan 1, 2, 3, dan 4. Di pernyataan 1, persegi merupakan bangun datar. Oke, kemudian balok tidak. Trapesium apakah merupakan bangun datar? Ya, ini dia. Trapesium. Kemudian kerucut apakah bangun datar? Tidak. Maka terdapat di pernyataan 1 dan 3. Pilihan yang tepat adalah B, 1 dan 3 yang benar. Apakah adik-adik sudah paham? Good. Oke, kita bahas lagi contoh soal dari. Oke, contoh soal nomor 3. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 2 Y tambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Putuskan
Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? 1. Z sama dengan 1, 2. X tambah Y sama dengan 5. Option A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Option B, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Option C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Option D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. Option E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawaban yang paling tepat itu adalah C, 2 pernyataan bersama-sama cukup. Bagaimana cara untuk menjelaskannya? Kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan soal ini, maksud kakak. Nah, perhatikan persamaannya. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Kita ambil pernyataan 1. Apakah cukup untuk menjawab pertanyaan? Maka kita masukkan nilai Z sama dengan 1. Maka didapat X plus 2Y tambah 3 kali Z. Maka 3 kali 1 adalah 3. Sama dengan 10. Maka X tambah 2Y sama dengan 7. 7-nya dari 10 kurang 3. Apakah satu pernyataan ini bisa untuk menjawab pertanyaan? Tidak. Maka di option A salah. Karena pernyataan 1 saja cukup, tidak cukup. Kemudian option B, apakah pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan? Tidak. Karena kita harus masukkan dulu nilai Z untuk mendapatkan persamaan yang baru. Kita masukkan pernyataan yang kedua, X tambah Y sama dengan 5. Maka X tambah Y sama dengan 5. Kemudian kita kurangkan tewas-tewas, maka 2Y kurang Y sama dengan Y. Kemudian 7 kurang 5 sama dengan 2. Maka didapat nilai Y sama dengan 2. Jika didapat nilai Y sama dengan 2, maka didapat nilai X, di mana X plus Y sama dengan 5. Maka X tambah 2 sama dengan 5. Maka didapat nilai X sama dengan 3. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu nilai X, maka adik-adik membutuhkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Maka jawaban yang tepat itu adalah C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Kita harus membutuhkan 2 pernyataan. Tidak bisa hanya pernyataan 1 ataupun hanya pernyataan 2. Sudah paham adik-adik? Good, jika adik sudah paham, mantap, kita bahas soal selanjutnya, contoh soal nomor 4. Tersedia 5 kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, P, banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Q, 24. Option A, P lebih besar dari Q. Option B, Q lebih besar dari P. Option C, P sama dengan Q. D, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Nah, adik-adik, jawaban yang tepat itu adalah A, P lebih besar dari Q. Kak, bagaimana cara untuk mengerjakannya? Perhatikan di dalam soal, tersedia 5 kursi. Misalnya kakak buat ini. Kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, dan kursi 5. Kemudian kita untuk menjawab pertanyaan ini, kita cari dulu nilai P. Di mana P banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Maka untuk mencari ini ditanya banyak susunan, maka kita bisa pakai permutasi. Ingat ya adik, pakai permutasi. Permutasi dari NK. Masih ingat ya bahwa permutasi NK sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Masih ingat ya adik-adik? Nah, maka didapat dalam soal adalah permutasi 5, 4 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial. Maka untuk mencarinya ini adalah sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 kali 2
kali 1 per 5 kurang 4, 1 faktorial adalah 1. Maka 5 kali 4, 20, kali 3, 60, kali 2, 120, bagi 1, 120. Maka ini adalah 120. Maka didapat nilai P sama dengan 120 dan nilai Q sama dengan 24. Maka logikanya 120 lebih besar dari 24. Maka P lebih besar dari Q. Jawaban yang tepat adalah adalah A, P lebih besar dari Q. Mantap, adik-adik sudah paham? Good jika adik-adik sudah paham. Oke adik-adik, demikianlah kita pembahasan kali ini untuk pembahasan contoh soal dari LTMPT pada tahun 2020 kemarin. Jika adik-adik ingin dapat soalnya, silakan adik buka situs resmi LTMPT. Ini adalah contoh soalnya. Kakak selalu bahas untuk pengetahuan kuantitatif. Jangan lupa adik-adik ikuti terus video channel kita Edu Official, mudah dan pasti. Semoga bermanfaat. Bye.